Malam di Jakarta selalu menyimpan ceritanya sendiri. Lampu-lampu jalan yang temaram, lorong-lorong sempit yang lengang, sampai bayangan gedung tua yang berdiri tak terganggu waktu. Bagi sebagian orang, malam hanyalah waktu untuk beristirahat. Tapi bagi Tarman, seorang pedagang bakso keliling, malam adalah jam kerjanya. Dan kadang, menjadi saksi bisu hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ini adalah kisah nyata, atau setidaknya, begitulah yang selalu Tarman katakan kisah malam, ketika ia bertemu sesuatu yang tak seharusnya ada di Jakarta. Tarman mendorong gerobak baksonya keluar dari gang kecil tempat kontrakannya berada. Udara malam itu lembab, hujan baru saja turun. Suara roda gerobak beradu dengan aspal basah. Lumayan nih, malam minggu. Banyak yang cari bakso, gumamnya. Ia menyusuri daerah Setiabudi, mendekati area perkantoran. Tempat ini biasanya ramai pekerja lembur. Tapi malam itu, rasanya berbeda. Jalanan sepi, sunyi seperti ditinggalkan. Saat melewati gedung tua bekas kantor yang sudah lama kosong, Tarman melihat sesuatu dari ujung matanya. Sosok wanita berdiri diam menghadap dinding gedung. Baju putih, rambut panjang, tidak bergerak. Tarman mengedip 2 kali. Sosok itu hilang. Mungkin cuma bayangan, pikirnya, memaksakan senyum. Namun sejak itu, setiap kali roda gerobaknya berdecit, ia merasa ada yang berjalan mengikuti dari belakang. Sekitar pukul 10 malam, Tarman memutuskan berjualan di depan sebuah gedung ruko yang sudah tutup. Tak lama, terdengar suara lembut dari sampingnya. Bang, baksonya masih... Tarman menoleh. Seorang wanita muda berdiri di belakang gerobaknya. Wajahnya pucat, tetapi tersenyum ramah. "Oh, masih Mbak? Mau berapa?" 5 yang pedes ya. Tarman menunduk, mengambil mangkuk, menyendok kuah. Namun saat ia menoleh, wanita itu sudah duduk di kursi kecil yang Tarman yakin sebelumnya tidak pernah ia letakkan. Tapi ia tetap melayaninya. Setelah selesai makan, wanita itu memberikan uang yang terasa dingin, seperti baru diambil dari freezer. Saat Tarman merapikan uang itu ke dalam kotak, ia melihat sesuatu. Tidak ada jejak kaki, tanah basah, dan tidak ada satupun bekas langkah dari arah mana wanita itu datang. Ia menoleh mencari wanita itu. Sudah tak ada, hanya kursi kecil yang kini patah salah satu kakinya. Beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Mulanya kecil, seperti suara yang pelan. Setiap kali Tarman berhenti mendorong, lalu suara mangkuk berbenturan sendiri. Tapi puncaknya terjadi pada malam Jumat, saat ia berhenti di bawah pohon besar di dekat Kuningan. Ia mendengar suara dari dalam gerobaknya. Suara anak kecil tertawa. Tarman mematung. Ia mengetuk-ngetuk gerobaknya, tak ada apa-apa. Tapi saat ia membuka tutup panci kuah, ada wajah pucat anak kecil, melihat ke arahnya dari dalam uap panas. Tarman tersentak, menutup panci itu dengan keras. Saat ia buka kembali tidak ada apa-apa. Ia hampir pulang malam itu. Tapi, ia butuh uang. Jadi, ia lanjutkan dagang dengan tangan gemetar. Ada satu daerah yang selalu dihindari pedagang keliling, Gang Pantungan. Dekat kawasan Menteng, konon,
Banyak cerita gelap di sana, tapi malam itu, seorang pria tua memanggil Tarman di dekat pintu masuk gang. "Bang, kalau berani, masuklah. Banyak yang pengen beli." Entah kenapa, Tarman menurut saja. Gang itu sempit, lampunya redup, sepi. Namun saat ia mendorong gerobak lebih dalam, mangkok berjatuhan, gerobak bergetar, dan dari rumah tua di kiri kanan, satu persatu pintu terbuka. Tapi tak ada orang, hanya kursi goyang bergerak sendiri, hanya tirai jendela bergoyang tanpa angin. Lalu, terdengar suara serentak. Bakso. Suara laki-laki, suara perempuan, suara anak-anak, semua bersahut-sahutan, memanggil Tarman dari berbagai arah. Namun tidak ada satupun tubuh manusia muncul. Gerobak Tarman tiba-tiba bergerak mundur sendiri. Ia panik, mencoba menahan, tapi semakin ia menahan, semakin kuat tarikan dari belakang. Seolah ada puluhan tangan tak terlihat menariknya. Sampai akhirnya, gerobak itu berhenti di depan sebuah rumah tua dengan nomor rumah yang sudah terkelupas. Pintu rumah terbuka sedikit, dan muncul tangan pucat memberikan uang. "Bang, baksonya 2. Tarman hanya bisa berdiri terpaku. Tangan itu tidak ada tubuhnya, hanya tangan. Hanya tangan. Malam berikutnya, Tarman hendak berjualan seperti biasa. Namun, 2 orang polisi menghampirinya. "Bang, malam-malam jangan ke arah patungan ya." "Kenapa Pak? Sudah banyak laporan orang hilang." "Yang terakhir, pedagang cilok." Tarman menelan ludah. "Kalau lihat apa-apa yang aneh, bilang ke kami," kata polisi itu lagi. Saat polisi itu pergi, Tarman melihat bayangan seseorang berlari masuk ke gang patungan. Tapi wajahnya mirip pedagang cilok yang ia kenal. Ia mengikuti bayangan itu. "Sutris, itu kamu?" Bayangan itu berhenti, lalu perlahan menoleh. Namun, bukan wajah manusia. Wajah itu cekung, mata hitam tanpa kelopak, dan kulitnya seperti habis dijilat api. "Jangan masuk, Man. Tolong aku." Lalu bayangan itu lenyap begitu saja. Pernah satu malam, Tarman berjualan di dekat halte kosong. Saat ia sibuk menyiapkan kuah, seorang wanita duduk di bangku halte. Pakaiannya rapi, rambutnya tersisir. Namun ada satu hal yang membuat Tarman merinding. Matanya merah, bukan merah capek, merah darah. Seperti tidak memiliki bola mata. Wanita itu memesan bakso, namun tidak memakannya. Ia hanya menatap Tarman terus-menerus. Bang Tarman. Tarman kaget. Ia yakin tidak pernah memperkenalkan diri. "Berhentilah berjualan malam-malam." "Hah, kok Mbak tahu nama saya?" Wanita itu berdiri. "Kalau tidak, kamu akan jadi seperti kami." Tarman tertegun. "Kami?" Wanita itu tersenyum. Dan dalam sekejap, tubuhnya memudar, menghilang, meninggalkan mangkuk bakso yang kini berisi belatung hidup. Beberapa hari kemudian, Tarman sadar. Sejak kejadian aneh terjadi, jualan baksonya selalu laris. Pelanggan datang terus-menerus. Bahkan saat tempatnya sepi, selalu ada yang membeli. Uang yang ia dapatkan semakin banyak. Tapi, uang yang ia kumpulkan di rumah selalu berbeda warna. Ada yang pudar, ada yang basah, seperti habis dicuci. Ada yang lebam, seperti disimpan terlalu lama. Ia mulai curiga, gerobaknya menyimpan sesuatu. Suatu malam, ia memutuskan membersihkan gerobaknya dari bawah. Dan ia menemukan ukiran di kayu gerobak, memanggil yang lapar. Ukiran itu terlihat baru,
Namun Tarman tahu pasti ia tidak pernah membuatnya. Malam itu, hujan deras. Tarman beristirahat di bawah jembatan kecil dekat Setiabudi. Ia memutuskan pulang lebih cepat. Namun tiba-tiba, gerobaknya bergerak sendiri ke arah gang Pantungan. Tarman mencoba menahan, tapi tarikan itu sangat kuat. Rasanya seperti seseorang mendorong dari belakang atau menarik dari dalam gerobak. Gerobak itu membawa Tarman masuk ke gang yang semakin gelap, semakin sempit, dan semakin dingin. Dari kejauhan, terdengar suara banyak orang memanggil, "Bang bakso, baksonya satu. Bang, lapar." Suara semakin lama semakin dekat, tapi Tarman sadar tidak ada satupun tubuh manusia. Hanya suara. Gerobak berhenti di tengah gang. Semua lampu padam, sunyi. Lalu, satu persatu, sosok muncul dari kegelapan. Wanita bergaun putih, anak kecil dengan wajah pucat, pedagang cilok yang hilang, tangan tanpa tubuh. Wanita bermata merah. Mereka berdiri mengelilingi Tarman. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu sudah melayani kami. Sekarang, ikutlah bersama kami." Tarman menjerit, mendorong gerobak, dan berlari sekuat tenaga keluar gang. Namun gang itu berubah seperti labirin. Setiap belokan kembali ke tempat yang sama. Sosok-sosok itu semakin dekat. Napas mereka terdengar di belakang telinganya. "Tarman, tetaplah di sini. Jangan pergi." Tarman akhirnya melihat cahaya di ujung gang jalan raya. Ia berlari sekuat tenaga. Dan saat ia keluar dari gang Pantungan, semua suara hilang. Gerobak baksonya sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Tarman pulang dengan tubuh gemetar. Keesokan harinya ia berniat berhenti berjualan. Namun, ketika ia membuka pintu rumah, gerobak baksonya sudah berdiri di depan pintu. Bersih, mengkilap, seperti baru. Dan di atasnya ada satu mangkuk bakso dengan tulisan di kuahnya, "Kami lapar." Tarman tidak pernah lagi berjualan setelah kejadian itu. Tapi, beberapa warga mengaku masih mendengar suara khas pedagang bakso lewat di gang Pantungan setiap malam. Padahal, tidak ada pedagang bakso yang berani masuk ke sana lagi.